Emosi adalah keadaan perasaan disertai banyak komponen fisiologis dan biasanya berlangsung tidak lama. Bisa perasaan marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan lain-lain sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi pada kita. Ciri-ciri emosi. Respon atau reaksi tubuh internal. Yang pertama, respon atau reaksi tubuh internal, terutama yang melibatkan sistem otomatik. Misalnya bila marah, suara menjadi tinggi dan gemetar. Yang kedua, keyakinan atau penilaian kognitif bahwa telah terjadi keadaan positif atau negatif. Misalnya kegembiraan saat diterima di salah satu perguruan tinggi ternama. Yang ketiga, ekspresi wajah. Apabila merasa benci pada seseorang, mungkin akan menurunkan dahi atau kelopak mata menutup sedikit. Reaksi terhadap emosi, misalnya marah-marah menjadi agresif atau gembira hingga meneteskan air mata. Afek dan emosi. Afek adalah perasaan yang menguasai segenap hidup jiwa dan tidak bisa dikontrol serta dikuasai oleh pikiran. Dan emosi merupakan gejala kejiwaan yang berhubungan dengan gejala kejasmanian. Biasanya afek disertai reaksi jasmania, yaitu peredaran darah, denyut jantung, dan pernafasan bisa cepat atau menjadi lemah. Jenis gangguan afek dan emosi. Yang pertama adalah psikologi. Misalnya sedih, susah, murung, rasa tak berguna, kehilangan, gagal, putus asa, dan penyelesaian yang patologis. Yang kedua, somatik. Misalnya anoreksia, konstipasi, dan kulit menjadi lembab atau dingin. Yang ketiga, depresi atau melankolis. Misalnya banyak pikiran, susah tidur. Yang keempat, kecemasan atau ansietas. Yang kedua akan dibacakan oleh Seth. Yang kedua itu stres. Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia yang pada suatu saat dapat mempengaruhi keadaan fisik manusia tersebut. Stres dapat dipandang dalam dua macam, sebagai stres baik dan stres buruk atau distress. Stres yang baik disebut stres positif, sedangkan stres yang buruk disebut stres negatif. Jenis-jenis stres. Yang pertama adalah stres akut. Stres akut adalah respon tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Respon stres akut yang segera dan intensif di beberapa keadaan dapat menimbulkan gemetaran. Misalnya menginjak rem kendaraan dengan kuat ketika ingin menabrak sesuatu. Yang kedua, stres kronis. Stres kronis adalah stres yang lebih sulit dipisahkan atau diatasi dan efeknya lebih panjang dan lebih dari stres akut. Misalnya menghadapi masalah keuangan. Yang ketiga ada stres ringan. Stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, misalnya banyak tidur, kemacetan, lalu lintas, kritikan dari atasan. Situasi stres ringan berlangsung beberapa menit atau jam saja. Yang keempat adalah stres sedang. Stres sedang yaitu situasi yang tidak terselesaikan dengan rekan, anak yang sakit, atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Ciri-ciri stres sedang yaitu sakit perut, mules, atau terasa tegang, perasaan tegang, gangguan tidur, dan badan terasa ringan. Yang kelima ada stres berat. Stres berat adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang, dapat berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan. Ciri-ciri stres berat yaitu beraktivitas, sulit beraktivitas, gangguan hubungan sosial, sulit tidur, negatif fisik, penurunan konsentrasi,
gejala stres, pusing dan ingin keluar dari situasi tertentu, sering gemetar gigi atau perasaan mengantuk, gejala gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, dan mah, gangguan tidur seperti insomnia, telapak tangan dingin dan berkeringat, jantung berdebar kencang, tubuh gemetar dan kelelahan, juga sakit kepala karena terus memikirkan masalah. Yang ketiga dibaca. Yang ketiga itu ada adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan agar organisme dapat bertahan hidup. Tujuan adaptasi: pertama, menghadapi tuntutan keadaan secara sadar. Terus yang kedua, menghadapi tuntutan keadaan secara realistik. Terus yang ketiga, menghadapi tuntutan keadaan secara objektif. Terus yang keempat, menghadapi tuntutan keadaan secara rasional. Macam-macam adaptasi. Yang pertama ada adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis adalah proses di mana respon tubuh terhadap stresor untuk mempertahankan fungsi kehidupan dirangsang oleh faktor eksternal dan internal. Respon dapat dari sebagian tubuh atau seluruh tubuh, serta setiap tahap perkembangan punya stresor tertentu. Terus yang kedua ada adaptasi psikologis. Adaptasi psikologis adalah untuk mengatur stres emosional dan dengan demikian memberikan perlindungan individu terhadap anxietas dan stres. Mekanisme pertahanan ego adalah metode coping terhadap stres secara tidak langsung. Yang ketiga, adaptasi perkembangan. Adaptasi perkembangan adalah seseorang menghadapi tugas perkembangan dan menunjukkan karakteristik perilaku dari tahap perkembangan tersebut. Keempat, adaptasi spiritual. Orang menggunakan sumber spiritual untuk menghadapi stres dalam banyak cara, tetapi stres dapat juga bermanifestasi dalam dimensi spiritual. Stres yang berat dapat mengakibatkan kemarahan pada Tuhan atau individu, mungkin memandang stresor sebagai hukuman. Yang kelima, adaptasi sosial budaya. Adaptasi sosial budaya merupakan proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, proses penyesuaian terhadap norma-norma, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Terus yang selanjutnya ada mekanisme coping. Mekanisme coping adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam. Penggolongan mekanisme coping berdasarkan dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme coping adaptif. Mekanisme coping adaptif adalah mekanisme coping yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan. Kategorinya adalah berbicara dengan orang lain, memecahkan masalah secara efektif. Terus yang kedua ada mekanisme coping maladaptif. Adalah mekanisme coping yang menghambat fungsi integrasi, memecah pertumbuhan, menurunkan otonomi, dan cenderung menguasai lingkungan. Kategorinya adalah makan berlebihan atau tidak makan, bekerja berlebihan, dan menghindari. Selanjutnya dibacakan oleh Anissa. Macam-macam mekanisme coping. Yang pertama, mekanisme jangka pendek. Satu, aktivitas yang dapat memberikan pelarian sementara dari krisis identitas, misalnya main musik, tidur, menonton televisi. Yang kedua, aktivitas yang dapat memberikan identitas pengganti sementara, misalnya ikut dalam aktivitas sosial, keagamaan. Mekanisme jangka panjang, penutupan identitas dan identitas negatif. Lalu yang ketiga, mekanisme pertahanan ego atau mental.
faktor yang mempengaruhi mekanisme coping seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diantaranya peran dan hubungannya, gizi dan metabolisme, tidur dan istirahat, rasa aman dan nyaman, pengalaman di masa lalu, tingkat pengetahuan seseorang, juga lingkungan tempat tinggal. Menurut dari Taylor 2003. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya,